Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di mata kuliah ilmu Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Dari segi pengertian bahwa Makkiyah dan Madaniyah itu ada beberapa hal. Yang pertama dari perspektif masa turun, bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kendati pun bukan turun di Mekah. Adapun Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kendati pun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah walaupun turun di Mekah atau Arafah. Yang berikutnya dari perspektif tempat turun, bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Adapun Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba, dan Sul'a. Kemudian yang berikutnya dari perspektif objek pembicaraan, bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Madinah. Yang kedua, cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, pendekatan transmisi atau periwayatan. Yang kedua, bisa melalui pendekatan analogi atau kias. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri Makkiyah dapat dilihat, yang pertama, di dalamnya terdapat ayat-ayat sajdah. Yang kedua, ayat-ayatnya dimulai dengan kata kalla. Yang ketiga, dimulai dengan ungkapan ya ayyuhan nas. Kemudian yang keempat, ayat-ayatnya mengandung tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Kemudian ayat-ayatnya berbicara tentang kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali surah Al-Baqarah. Dan ayat-ayatnya dimulai dengan huruf-huruf terpotong-potong, seperti alif, lam, mim, dan sebagainya, kecuali dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Untuk Madaniyah bisa ditandai dengan yang pertama, mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had. Yang kedua, mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik, kecuali surah Al-Ankabut. Yang ketiga, mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitabin. Kemudian yang keempat, klasifikasi surah-surah Al-Quran, ya. Di antaranya yang pertama ada periode Mekah 1, gitu ya. Dari mulai surat Al-Alaq, surat Al-Mudaththir, sampai surat Al-Mutaffifin yang diakhiri dengan surat Al-Zalzalah. Kemudian ada periode Mekah yang diawali dengan surat Al-Fatihah, surat Az-Zariyat, surat Yasin, surat Qaf, dan seterusnya sampai surat Al-Insan. Kemudian ada periode Mekah 3, gitu ya, yang diawali dengan surat Al-A'raf, gitu ya, surat Al-Jin, sampai surat At-Taghabun. Kemudian terakhir ada yang disebut dengan periode Madinah, yang diawali dengan surat Al-Baqarah, kemudian diakhiri dengan surat Al-Ma'idah. Kemudian yang kelima, ada yang disebut dengan atau urgensi atau pentingnya pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah, atau kegunaan pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Di antaranya yang pertama adalah untuk membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua,
sebagai pedoman bagi langkah-langkah dakwah. Kemudian yang ketiga, memberi informasi tentang sirah kenabian. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.